Hai, kembali lagi di kelas akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Kita lihat pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah lembar bantu bagian keuangan yang berwujud banyak kolom untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Oke, jadi dia mempermudah. Jadi terdapat banyak komponen yang ada di dalam kertas kerja nanti. Sebentar kita akan lihat apa saja komponen yang ada di dalam kertas kerja. Oke, kita lihat komponen apa saja. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Oke, untuk part 1, nanti video ini akan dibuat dua part. Part 1 kita akan membahas mengenai neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan. Nanti setelah video ini kita akan lanjut ke part 2, yaitu tentang laba rugi dan neraca. Dari kelima hal ini termasuk dalam bagian komponen kolom pada kertas kerja. Oke, untuk mengerjakannya sebelumnya kita pahami dulu dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan. Sebelumnya itu telah disediakan data neraca saldo. Setelah itu ada data jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian ini kita sudah membahasnya pada video sebelumnya. Setelah itu nanti diakumulasi antara nilai pada kolom neraca saldo dengan nilai pada kolom jurnal penyesuaian akan kita sesuaikan atau kita akumulasikan dan dimasukkan pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, dalam memasukkan atau hasil akumulasi antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kita melihat ketentuan. Ketentuannya seperti apa? Mirip seperti yang ada pada buku besar pada video sebelumnya. Buku besar misalnya debit dan debit dijumlahkan, debit dan kredit dikurangkan, kredit dan kredit dijumlahkan. Kita lihat untuk lebih jelasnya. Kita lihat neraca saldo setelah disesuaikan. Ketentuan sebelum mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan pada kertas kerja, data diambil dari kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian yang diakumulasikan berdasarkan ketentuan seperti pada pemostingan dari jurnal umum ke buku besar. Oke, semoga kalian masih ingat bagaimana ketentuan yang berlaku pada buku besar. Oke, kita lihat ini ada, jika nilai debit pada kolom neraca saldo dan nilai debit pada kolom jurnal penyesuaian, maka dijumlahkan dan hasil penjumlahannya diletakkan pada kolom debit neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, ini ada tanda bold atau hitam tebal di sini. Saya berikan dengan maksud agar bisa lebih mudah dipahami. Debit, maka hasilnya dijumlahkan, diletakkan pada kolom debit. Oke, yang berikut, jika nilai kredit pada kolom neraca saldo dan nilai kredit pada kolom jurnal penyesuaian, maka dijumlahkan hasil penjumlahannya diletakkan pada kolom kredit. Seperti sebelumnya di atas, saya berikan bold atau warna hitam tebal, kredit dijumlahkan, diletakkan pada kolom kredit. Oke, yang berikut, jika nilai debit pada kolom neraca saldo dan nilai kredit pada kolom jurnal penyesuaian, maka dikurangkan. Oke, debit kredit dikurangkan dan hasil pengurangannya diletakkan pada kolom sesuai nilai terbesar. Oke, seandainya ini saya ada berikan tanda merah di sini dengan maksud supaya bisa membedakan. Jika nilai debit lebih besar, maka diletakkan pada kolom debit, ataupun sebaliknya, jika nilai kredit lebih besar, maka diletakkan pada kolom kredit neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita kenali dulu seperti apa bentuk kertas kerja. Oke, ya seperti ini kertas kerja. Di sini ada kode akun,
nama akun, neraca saldo, kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laporan laba rugi, kolom neraca. Untuk kali video part 1 ini kita akan membahas mengenai ya hanya sampai di neraca saldo setelah disesuaikan ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja. Bagaimana cara mengerjakan kertas kerja ini? Oke, sebelumnya di sini data neraca saldo. Nah, data neraca saldo ini tidak perlu kita pusing bagaimana caranya. Data ini sebenarnya sudah ada pada soal, tinggal kita masukkan saja. Oke, kita lihat ini. Ini neraca saldo. Biasanya pada soal disediakan neraca saldo. Berikut ada data penyesuaiannya. Ya, jadi neraca saldo pada soal ini kita tinggal masukkan saja pada kertas kerja. Ya, kita lihat nilainya sama ya antara. Oke, kita lihat nilainya sama ya antara neraca saldo pada soal. Kita lihat sama, tinggal dipindahkan saja ke kertas kerja dengan kode akun, nama akun, neraca saldonya sama. Ya, selanjutnya kita lihat pada soal. Oke, di soal ada neraca saldo dan data penyesuaiannya. Oke, untuk cara pengerjaannya seperti pada video sebelumnya, video tentang bagaimana cara mengerjakan jurnal penyesuaian. Oke, dari data ini, soal ini kita langsung saja sudah kita kerjakan dan mendapat jawabannya seperti ini. Oke ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke kertas kerja bagaimana cara mengerjakannya. Setelah kita mendapat atau setelah kita menyelesaikan membuat ayat jurnal penyesuaiannya, kita langsung saja kita masukkan ke dalam kertas kerja. Cara memasukkannya mudah, tinggal kita melihat nilainya saja, sesuaikan dengan akun pada neraca saldo ini. Oke, kita lihat pertama akun kas. Kita lihat akun kas ini pada jurnal penyesuaian, apakah ada akun kas? Tinggal kita lihat saja. Oke, ternyata ada akun kas. Akun kas terletak pada kolom kredit dengan nilai Rp3.500.000. Oke, kita tinggal masukkan saja karena dia terletak pada jurnal penyesuaiannya, terletak pada akun kas, terletak pada kolom kredit ya. Akun kas terletak pada kolom kredit, maka pada kertas kerja pada kolom jurnal penyesuaian kita isikan akun kas pada kolom kredit. Oke, dengan nilai Rp3.500.000. Oke, selanjutnya kita lihat akun piutang usaha. Kita lihat nama akun piutang usaha. Maaf, kita lihat pada nama akun piutang usaha, apakah ada akun piutang usaha? Kita lihat akun piutang usaha. Oke, ada ya akun piutang usaha. Oke, saya beri tanda supaya kalau kita sudah mengerjakannya. Piutang usaha ada, dia berada pada kolom debit jurnal penyesuaian. Oke, kita lihat ke kertas kerja. Piutang usaha 15 juta kolom debit. Piutang usaha 15 juta kolom debit. Oke, yang berikut kita lihat perlengkapan pernikahan. Oh, ternyata ada perlengkapan pernikahan. Beri tanda. Kita lihat berada pada posisi kredit pada jurnal penyesuaian 85 juta rupiah pada kolom kredit ya. Kita lihat ini sesuaikan. Oke, jurnal penyesuaian 85 juta pada kolom kredit. Oke, setelah itu kita lihat perlengkapan kantor. Apakah ada perlengkapan kantor? Ternyata ada perlengkapan kantornya berada pada posisi kredit pada ayat jurnal penyesuaiannya dengan nilai 33 juta. Oke,
33 juta ya. Pada kolom kredit 33 juta. Oke. Berikut kita lihat kita lihat dulu akun apa berikut. Asuransi dibayar di muka. Jadi apakah ada asuransi dibayar di muka? Oh, ternyata ada. Maka kita beri tanda pada kolom kredit ya. Posisinya di ayat jurnal penyesuaian, tinggal kita pindahkan 4.200.000 pada kolom kredit. 4.200.000. 4.200.000. Oke, nilainya 4.200.000 pada kolom kredit. Selanjutnya kita lihat peralatan pernikahan. Untuk akun peralatan pernikahan, kita lihat pada jurnal penyesuaian peralatan pernikahan. Kita lihat apakah ada peralatan pernikahan. Kita lihat, oh ternyata tidak ada, tidak perlu kita masukkan karena tidak ada pada jurnal penyesuaian. Kita lanjut ke peralatan kantor. Kita lihat apakah ada pada jurnal penyesuaian peralatan kantor. Peralatan kantor. Oke, ternyata tidak ada, maka kita lanjut saja. Berikut gedung usaha. Gedung usaha ternyata pada jurnal penyesuaian tidak ada, tidak perlu kita tulis atau kita isi. Utang usaha berikut. Kita lihat pada jurnal penyesuaian apakah ada utang usaha. Oke, tidak ada, maka tidak perlu kita isi. Berikut kita lihat modal. Modal, apakah ada modal pada jurnal penyesuaian? Kita lihat modal, oh ternyata tidak ada, tidak perlu kita isi. Yang berikut pendapatan usaha. Apakah ada pendapatan usaha pada jurnal penyesuaian? Pendapatan usaha. Oke, pendapatan usaha. Ternyata tidak ada ya. Maka kita lanjut. Pendapatan sewa. Apakah ada pendapatan sewa? Oh, ternyata ada pendapatan sewa. Maka kita masukkan ke dalam jurnal, ke dalam kertas kerja. Nilainya sebesar 13.537.500. Kita masukkan ke dalam kertas kerja pada kolom, posisinya berada pada kolom debit ya, 13 juta. Oke. Berikut pendapatan bunga. Apakah ada pendapatan bunga? Oke, ada. 1 juta berada pada kolom kredit pada jurnal penyesuaian. 1 juta kita masukkan pendapatan bunga 1 juta pada kolom kredit. 1 juta. Oke, setelah pendapatan bunga, kita lihat apakah masih ada lagi. Beban listrik, apakah ada pada jurnal penyesuaian? Tidak ada ya beban listrik. Selanjutnya kita lihat beban gaji, apakah ada beban gaji? Oh, ternyata ada. Pada jurnal penyesuaiannya ada. Berada pada kolom debit ya, 15 juta beban gaji. Tinggal kita masukkan pada kolom kertas kerja jurnal penyesuaian 13 juta. Oke, 13 juta. Oh sorry, 15 juta ya, 15 juta. Oke, 15 juta. Berikut kita lanjut. Setelah beban gaji, kita lanjut ke beban iklan. Apakah ada beban iklan di sini? Beban iklan. Oke, beban iklannya tidak ada. Oke, beban iklannya tidak ada. Oke, untuk pada kolom neraca saldo pada jurnal penyesuaian kita sudah sesuaikan dan kita hanya mendapat pada akun-akun ini,
akun kas, akun piutang usaha, perlengkapan kantor, perlengkapan pernikahan, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka. Yang berikut pendapatan sewa, pendapatan bunga, berikut beban gaji. Oke, pada jurnal penyesuaian ini kita sudah memberi tanda, berarti kita sudah pindahkan pada kertas kerja kolom jurnal penyesuaian. Berikut bagaimana ada akun yang pada jurnal penyesuaian yang belum kita pindahkan. Oke, kita lihat, karena akun yang ada pada neraca saldo ini tidak ada pada akun pada jurnal penyesuaian, tidak ada pada akun neraca saldo ini, maka yang tidak ada ini atau yang belum diberi tanda ini berarti belum dimasukkan ke dalam kertas kerja, akan dipindahkan pada posisi di bawah neraca saldo. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lihat yang pertama, kita urutkannya dari aktiva ke beban berikut ke utang. Oke, kita lihat untuk aktiva pada jurnal penyesuaian itu ada piutang bunga ya. Piutang bunga, kita lihat piutang bunganya saya beri tanda memang 1 juta. Saya beri tanda merah, berarti beri tanda hijau, berarti tidak ada pada data ini ya. Sebelum tidak ada pada data ini, tidak ada pada nama akun sesuai dengan soal pada neraca saldo. Oke, kita masukkan dari piutang bunga. Sebenarnya terserah mau masukkan dari apa saja mau didahulukan, tetapi berdasarkan ketentuan aktiva selalu didahulukan ya, karena kode akunnya selalu lebih kecil. Oke, kita lihat dari piutang bunga, nilainya sebesar 1 juta. Kita di sini piutang bunga, piutang bunga, nilainya adalah bukan ditulis pada kolom neraca saldo ini ya, tapi karena datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian, maka kita masukkan di kolom jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Kita lihat piutang berada pada kolom debit 1 juta. Oke. Berikut kita lihat oh iya, ternyata ada pendapatan usaha kita lupa masukkan tadi ya. Ada pendapatan usaha ya, ada pendapatan usaha ya, ini kita belum masukkan pendapatan usaha, kita masukkan dulu. Maaf kurang teliti. Pendapatan usaha 15 juta ya, 15 juta pada kolom kredit. Oke, 15 juta. Oke, kita lanjut. Setelah piutang bunga tadi, kita lanjut ke sewa dibayar di muka. Oke, nilainya 13.537.500. Kita ketik dulu sewa dibayar di muka. Oke, nilainya berada pada posisi kredit, maka kita masukkan pada kolom kredit. Oke, yang berikut kita lihat, mulai kita masukkan dengan akumulasinya, karena oke, untuk beban-beban kita masukkan setelah akumulasi ya. Setelah akumulasi, berikut beban-beban, yang berikut prive, setelah itu baru utang. Oke, kita masukkan akumulasinya. Di sini akumulasi penyusutan, maka kita lihat di sini nama aku tidak ada akumulasi ya. Oke, maka kita lihat dari pertama akumulasi penyusutan
peralatan pernikahan. Kita masukkan saja akumulasi penyusutan peralatan pernikahan. Nilainya berapa? Kita lihat 8.775.000 rupiah. Jika kita pindahkan pada kolom kredit ya, pada kolom kredit. Oke, yang berikut akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke, akumulasi penyusutan peralatan kantor 1.400.000 posisinya di kredit. Ya, kita copy saja. Oke, untuk nilainya kita lihat berada pada posisi kolom kredit 1.400.000. Yang berikut kita lihat akumulasi penyusutan gedung usaha. Oke, akumulasi penyusutan gedung usaha nilainya berada pada kolom kredit dengan nilai 12.500.000 rupiah. Oke, setelah itu kita lihat akumulasi, apakah masih ada akumulasi. Oke, sudah tidak ada akumulasi. Berikut kita lanjut ke beban-beban. Kita lihat dari beban perlengkapan pernikahan. Oke, kita berikan tanda hijau beban perlengkapan pernikahan. Beban perlengkapan pernikahan nilainya 85 juta, berada pada posisi debit pada jurnal penyesuaian. Oke, berikut beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor nilainya 33 juta, berada pada posisi debit. Oke, yang berikut beban asuransi. Beban asuransi nilainya 4.200.000 pada kolom kredit, pada kolom debit ya. Beban asuransi. Oke, nilainya 4.200.000 pada kolom debit, 4.200.000. Berikut beban penyusutan peralatan pernikahan. Beban penyusutan peralatan pernikahan. Oke, beban penyusutan peralatan pernikahan nilainya belum diberi tanda ya. Nilainya 8.775.000 rupiah. Berada pada kolom debitnya. Yang berikut beban penyusutan peralatan kantor. Beban penyusutan peralatan kantor. Kita copy saja. Kantor berada pada posisi debit dengan nilai 1.400.000. Pada posisi debit dengan 1.400.000. Oke, berikut kita lihat beban penyusutan gedung usaha. Beban penyusutan gedung usaha
posisinya berada pada kolom debit ya, dengan nilai Rp12.500.000. Rp12.500.000. Oke, berikut kita lihat privé terlebih dahulu. Privé maaf, oke, privé nilainya sebesar Rp3.500.000 pada kolom debit ya. Kita isikan pada kertas kerja pada kolom debit, pada kolom jurnal penyesuaian. Oke, yang berikut kita lihat tang gaji terakhir. Tang gaji nilainya pada kolom kredit Rp15 juta. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengisiannya. Di sini saya jelaskan lagi untuk supaya lebih mudah dipahami. Tanda kuning pada jurnal penyesuaian, kita lihat tanda kuning ini, saya ambil tanda kuning, datanya berada pada kolom neraca saldo. Namun yang diberikan tanda hijau ini berarti datanya tidak ada pada soal sesuai dengan neraca saldo. Nama akun-akunnya tidak ada sesuai pada soal atau pada neraca saldo. Karena tidak ada, maka kita tuliskan pada bagian bawah ya, akunnya kita tulis pada bagian bawah. Setelah itu untuk nilainya ini kita sesuaikan dengan nilai pada ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian yang telah kita buat berdasarkan soal ini ya, data penyesuaian ini. Oke, jadi seperti itu, kita tinggal pindahkan saja sesuai dengan akun-akunnya ini. Oke, kalau tidak sesuai dengan akun-akun yang ada pada soal pada neraca saldo, maka kita pindahkan di bagian bawah. Namun nilainya harus sesuai dengan nama akun. Misalnya piutang bunga pada jurnal penyesuaian, piutang bunga dengan nilainya 1 juta, maka nilainya harus 1 juta pada jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Berikut posisinya kalau berada di debit, maka pada kertas kerja kita letakkan pada posisi debit pada kolom jurnal penyesuaian ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke neraca saldo setelah disesuaikan. Jangan lupa ketentuan yang berlaku seperti sebelumnya yang telah saya sampaikan ya. Debit dan debit dijumlahkan, debit dan kredit dikurangkan. Jika debit lebih besar maka ditaruh pada kolom debit. Oke, kredit dan kredit dijumlahkan. Oke, kita lihat langsung saja. Kita lihat neraca saldo kas, jurnal penyesuaian kas. Kita lihat posisi neraca saldo, nilainya untuk akun kas berada pada posisi debit. Namun pada kolom jurnal penyesuaian nilainya berada pada posisi kredit ya, akun yang sama namun nilainya letaknya berbeda. Kita lihat berdasarkan ketentuan seperti sebelumnya yang telah dijelaskan. Untuk debit dan kredit maka dikurangkan. Sekarang kita lihat nilai debit dan nilai kredit mana lebih besar ya. Kita lihat mana lebih besar. Oke, kita lihat nilai debit lebih besar daripada nilai kredit. Oke, maka pada neraca saldo disesuaikan kita akan meletakkannya pada kolom debit sesuai dengan ketentuannya. Berarti ini karena debit dan kredit maka dikurangkan. Namun karena debit lebih besar,
nilainya ditaruh pada kolom debit neraca saldo setelah disesuaikan. Mirip ya, kayak pemostingan dari jurnal umum ke buku besar pada video sebelumnya. Oke, kita langsung kurangkan saja. Oke, hasilnya sudah. Yang berikut, kita lihat debit dan debit. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi ya, yang penting sudah pahami ketentuannya. Kita lihat debit dan debit. Debit dan debit maka dijumlahkan berdasarkan ketentuan. Nilainya diletakkan pada kolom debit. Oke, kita jumlahkan. Oke, berikut debit dan kredit. Oke, langsung saja ya, karena debit nilai lebih besar maka diletakkan pada kolom debit. Debit dan kredit maka dikurangi. Oke, berikut sama ya, sama seperti di atas. Debit dan kredit dikurangi, debit lebih besar ditaruh pada kolom debit neraca saldo setelah disesuaikan. Ini ke bawah ini sama, saya langsung tarik saja. Oke, berikut kita lihat. Oke, kita lihat posisinya di debit. Oke, kita lihat yang berikut untuk peralatan pernikahan. Karena pada jurnal penyesuaian kan kosong, tidak ada data, tidak ada nilai pada jurnal penyesuaian. Karena tidak ada data penyesuaiannya, maka langsung saja, karena pada neraca saldo berada pada posisi debit, maka pada neraca saldo setelah disesuaikan kita tidak mengakumulasi lagi ya, karena pada jurnal penyesuaiannya tidak memiliki nilai atau tidak memiliki data. Maka kita langsung saja dari neraca saldo kita langsung letakkan pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kita langsung letakkan karena posisinya berada pada posisi debit, maka pada neraca saldo setelah disesuaikan kita letakkan pada posisi debit juga. Oke, yang berikut sama ya, untuk peralatan kantor ini sama, data penyesuaiannya tidak ada, kita langsung saja letakkan nilainya sama ya. Gedung usaha pun sama. Berikut utang usaha pun sama, tidak ada pada jurnal penyesuaian. Kita langsung saja, karena posisinya berada di kredit, maka pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan berada pada posisi kredit juga dengan nilai yang sama, karena pada data penyesuaiannya tidak ada. Oke. Oh ya, ternyata ke bawahnya sama, kita langsung saja. Oke, kita lihat yang berikut. Ternyata data penyesuaian untuk akun pendapatan usaha ternyata ada ya, nilainya 15 juta pada kolom kredit, sedangkan neraca saldo nilainya juga pada kolom kredit. Maka ingat, jangan lupa ketentuannya, kredit dan kredit maka dijumlahkan, nilainya diletakkan pada kolom kredit. Oke, seperti itu ya. Oke, yang berikut kita lihat. Oh ya, kredit dan debit. Oke, kita lihat kredit dan debit. Kredit untuk akun pendapatan sewa, kita lihat kredit nilainya lebih besar daripada kolom debit pada jurnal penyesuaian ya. Jadi kolom neraca saldo pendapatan sewa, nilai kreditnya lebih besar daripada kolom jurnal penyesuaian untuk pendapatan sewa, maka dikurangi debit dan kredit. Debit dan kredit maupun kredit dan debit tetap dikurangi. Kita lihat yang paling besar adalah nilai yang berada pada kolom kredit, maka nilainya kita taruh pada kolom kredit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, jangan lupa ketentuannya ya. Kita langsung saja. Oke, dikurangi ya, nilainya diletakkan pada kolom kredit. Oke, yang berikut kita lihat kredit dan kredit. Kredit, nilai kredit untuk akun pendapatan bunga pada neraca saldo, dan nilai pada jurnal penyesuaiannya itu berada pada kolom kredit, maka kredit dan kredit dijumlahkan, hasilnya diletakkan pada kolom kredit. Oke, selanjutnya kita lihat ada beban listrik.
tidak memiliki data penyesuaiannya, maka kita langsung saja beban listrik neraca saldonya berada pada posisi debit, nilainya 30 juta, maka neraca saldo setelah disesuaikan nilainya pun sama, tinggal dipindahkan saja. Oke, kita lihat ternyata beban gaji memiliki data penyesuaiannya pada jurnal penyesuaian. Kita lihat ketentuan debit dan debit, maka dijumlahkan, hasilnya diletakkan pada kolom debit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, yang berikut, beban iklan tidak memiliki data penyesuaian, maka kita pindahkan langsung saja ke neraca saldo setelah disesuaikan dengan nilai yang sama dan posisi debit pun yang sama. Oke, selanjutnya kita lihat di bawah. Oke, karena ini kita lihat data neraca saldonya tidak ada ya pada kolom ini kosong, maka kita tinggal pindahkan saja dengan posisi yang sama seperti itu ya. Tidak saya langsung copy paste, yang penting jangan dilupakan, kecuali memiliki data neraca saldo. Apabila pada jurnal penyesuaian memiliki data, maka kita perlu melakukan penyesuaian atau kita perlu melakukan akumulasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oke, karena ini pada kolom neraca saldo tidak memiliki data, maka pada jurnal penyesuaian ini kita langsung pindahkan berdasarkan ketentuannya ya. Tidak perlu kita akumulasi lagi, kita langsung pindahkan saja. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lihat hasilnya. Oke ya, jadi seperti ini untuk pengerjaan pada kertas kerja part 1 mengenai neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan. Perlu diperhatikan nilai akhir atau jumlahnya antara kolom debit dan kredit. Kita lihat pada neraca saldo jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini nilainya antara debit dan kredit harus seimbang. Jika tidak balance atau tidak seimbang, maka langsung bisa diketahui bahwa ada terjadi kesalahan penginputan pada posisi. Sebenarnya pada jurnal penyesuaian berada pada posisi debit, namun pada kertas kerja kita input pada posisi kredit. Nah, dari situ kita bisa melakukan kesalahan karena salah menempatkan posisi. Jadi posisinya pada jurnal penyesuaian harus sesuai pada jurnal penyesuaian kolom jurnal penyesuaian pada kertas kerja ya, maka hasilnya akan seimbang. Oke. Sama halnya pun dengan neraca saldo disesuaikan. Jika terjadi kesalahan pengurangan atau akumulasi antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka kolom debit dan kredit akan tidak balance atau salah ketentuan. Misalnya debit dan debit dijumlahkan diletakkan pada kolom debit, kredit dan kredit dijumlahkan diletakkan pada kolom kredit, debit dan kredit dikurangkan diletakkan pada kolom. Apabila nilai debit lebih besar diletakkan pada kolom debit. Apabila tidak berdasarkan ketentuan itu, maka otomatis nilainya akan tidak seimbang ya. Perlu diperhatikan itu dan perlu jeli dan teliti dalam mengerjakannya. Oke, untuk video part 1 mengenai kertas kerja sampai di sini dulu. Sampai bertemu pada video part 2 mengenai kertas kerja yang akan kita bahas mengenai laporan laba rugi dan neraca. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.